Sinyal Wi-Fi yang lemah sebenarnya penyebabnya sangat bervariasi. Misalnya rumah kita satu tingkat saja, tetapi sangat panjang, sehingga sinyal Wi-Fi tidak bisa menjangkau dari depan rumah sampai belakang rumah. Kemudian ada juga orang yang rumahnya beberapa tingkat, misalnya 2 atau 3 tingkat, maka sinyal Wi-Fi juga akan susah untuk menyebar secara rata. Singkatnya, semakin panjang jarak dan semakin tebal dan padat tembok atau lantai yang perlu ditembus, maka sinyal Wi-Fi akan semakin lemah. Jadi solusinya adalah dengan memakai Wi-Fi extender. Bagi Anda yang belum tahu, Wi-Fi extender itu fungsinya adalah dia akan menangkap sinyal Wi-Fi dari modem utama kita. Kemudian dia akan memancarkan sinyal Wi-Fi-nya sendiri kepada gadget kita seperti HP, laptop, dan lainnya dengan menggunakan kuota internet dari modem utama kita. Dan yang saya pilih adalah Wi-Fi router dari TP-Link ini. Sebenarnya ada juga beberapa jenis Wi-Fi extender yang lebih murah dari merek Xiaomi, Tenda, dan juga TP-Link tipe lainnya. Tetapi tentunya ada kelebihan dari Wi-Fi router yang saya pilih ini dibandingkan dengan beberapa pilihan lain yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, antenanya ada 4 buah, yang mana akan semakin memaksimalkan cakupan area Wi-Fi yang lebih luas. Yang kedua, router ini sudah dual band, artinya bisa 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Jadi saya sekarang menggunakan Telkomsel Orbitstar 2 yang mana hanya mendukung kecepatan 2,4 GHz. Jika di kemudian hari saya ingin mengupgrade modem Orbit saya menjadi Telkomsel Orbit Max misalnya, yang juga sudah dual band. Wi-Fi router dari TP-Link ini juga tetap bisa saya pakai untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari fitur dual band-nya. Jadi dengan adanya dual band, kita tidak perlu membeli alat baru lagi jika di kemudian hari kita ingin mengupgrade sistem Wi-Fi di rumah kita. Yang ketiga, router ini dilengkapi teknologi beamforming, yang artinya ketika di dalam rumah hanya ada beberapa orang di dalam satu ruangan, atau di beberapa ruangan yang jaraknya berdekatan, router ini bisa memfokuskan sinyal Wi-Fi-nya ke arah tersebut agar lebih kuat. Dan masih banyak kelebihan lain dari router ini yang tidak akan dibahas di video ini, karena durasi videonya akan menjadi sangat panjang. Langsung saja untuk cara settingnya. Pertama, kita harus login ke Wi-Fi dari router TP-Link ini dulu. Username dan passwordnya bisa dilihat di bagian bawah dari router ini. Kemudian masuk ke Wi-Fi-nya dari laptop seperti biasa. Setelah itu, buka browser dan ketikkan alamat ini. Di sini, kita harus membuat password baru untuk router ini. Password ini adalah password yang akan digunakan untuk mengakses routernya agar kita bisa melakukan setting atau pengaturan di dalam router ini. Pilih ganti mode di sini dan pilih Range Extender Mode. Klik OK. Kemudian reboot dan routernya akan restart. Setelah restart, tunggu sampai Wi-Fi-nya terkoneksi otomatis, atau mau kita koneksi manual juga bisa. Kemudian buka kembali alamat yang tadi di browser, dan masukkan password yang tadi kita buat. Di sini pilih nama Wi-Fi dari modem utama kita yang akan diperluas Wi-Fi-nya dan masukkan password Wi-Fi-nya. Untuk yang ini saya skip karena saya memakai Telkomsel Orbitstar 2 yang belum mendukung jaringan Wi-Fi 5 GHz. Nah, di sini buat nama Wi-Fi baru dan password yang akan digunakan pada router TP-Link ini untuk memperluas jarak Wi-Fi kita. Untuk yang 5 GHz ini tetap harus diisi, tetapi SSID-nya saya sembunyikan agar nanti nama Wi-Fi-nya tidak muncul karena memang tidak bisa dipakai juga.
Kalau sudah oke, di-save. Kemudian masuk ke Wi-Fi yang tadi kita buat. Pilih I have connected ini, dan finish. Login kembali dengan password router. Dan di sini status internetnya sudah terkoneksi. Sekarang modem Orbit dan router TP-Link ini bisa diletakkan agak berjauhan agar sinyal Wi-Fi-nya bisa menjangkau area yang lebih luas. Tetapi router TP-Link-nya tetap harus berada dalam jarak yang masih bisa menerima sinyal Wi-Fi dari modem Orbit. Jadi nanti HP kita atau gadget lainnya seperti laptop atau tablet akan secara otomatis berganti terkoneksi ke Wi-Fi yang sinyalnya paling kuat atau paling dekat dengan kita. Kalaupun tidak otomatis, kita bisa mengganti sendiri secara manual juga antara Wi-Fi yang satu dengan lainnya. Sekian saja videonya, silakan di-like dan di-subscribe jika bermanfaat, komentar di bawah untuk saran atau pertanyaan, dan terima kasih sudah menonton.